Lagi dengan Rumah Belajar Cemerlang. Adik-adik, kali ini kakak akan melanjutkan membahas materi mengenai himpunan. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan materi ini, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pembahasan himpunan sebelumnya, kita belajar mengenai maksud dari himpunan. Himpunan itu apa sih kemarin? Himpunan itu adalah sekumpulan gerombolan, ya kan? Nah, sekarang coba amati cara penyajian himpunan berikut ini. Nah, himpunan itu ada beberapa cara, ada 3 cara. Nah, kita bahas cara yang pertama dulu, yaitu dengan menyebutkan keanggotaannya atau enumerasi. Nah, suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Kurung kurawal seperti ini. Seperti ini. Ini namanya kurung kurawal. Manakala banyak anggotanya sangat banyak. Cara mendaftarkan ini biasanya dimodifikasi, yaitu diberi tanda 3 titik dengan pengertian dan seterusnya mengikuti pola. Coba perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini ada contoh. Yang A, ini himpunan A, anggotanya ada 3, 5, 7. Yang B, anggotanya ada 2, 3, 5, 7. Yang himpunan C, anggotanya ada A, I, U, E, O. Yang D itu anggotanya ada semua bilangan bulat, baik bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Nah, agar kalian lebih paham, kita lanjut pada cara yang kedua. Cara yang kedua dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Kalian coba perhatikan contoh 2.1. Contoh 2.1 tadi seperti ini. Seperti ini kan? 3, 5, 7. Seperti ini. Nah, ini kalian bandingkan dengan contoh yang ada di bawah ini. Nah, di sini A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Nah, pada cara yang pertama tadi itu kan disebutkan keanggotaannya atau enumerasi. Nah, seperti ini kan. Anggota himpunan A ada 3, 5, 7. Jadi langsung menyebutkan angka atau kata-kata atau suatu benda. Tetapi kalau menyatakan dengan sifat keanggotaannya itu berupa tulisan seperti ini, berupa kata-kata atau berupa kalimat seperti ini. A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Lebih dari 1 kan 3, 5, 7. Nah, sekarang kita coba yang B. B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Kurang dari 10. Kita coba ya. Angka prima itu 2, 3, 5, 7. Nah, kurang dari 10 berarti hanya ini saja. Ini tadi namanya menyebutkan keanggotaannya. Kalau yang ini sifat yang dimiliki keanggotaannya. Yang C juga begitu. Yang tadi keanggotaannya ada A, I, U, E, O. Berarti kalimatnya atau sifat yang dimilikinya ini. C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Bagaimana? Kalian sudah paham? Jika sudah paham, saya lanjutkan. Nah, coba kalian perhatikan ini. Di sini ada beberapa himpunan. Nah, himpunan semua bilangan asli itu dinotasikan dengan A.
Anggotanya A itu ada 1, 2, 3, dan 4. Himpunan semua bilangan cacah itu dinotasikan dengan C. Anggota himpunan C itu mulai dari angka 0. Jadi mulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau himpunan semua bilangan bulat itu dinotasikan B. Jadi seperti ini. Anggota himpunan B itu mulai dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, himpunan semua bilangan real itu dinotasikan R. Nah, bilangan real itu yaitu contohnya bentuk akar, bentuk pecahan, bentuk desimal, bentuk persen, dan sebagainya. Nah, itu sedikit informasi. Sudah paham? Sekarang kita lanjut pada cara yang ketiga. Nah, kalau yang pertama tadi yaitu menyebutkan keanggotaannya atau enumerasi. Yang kedua yaitu sifat keanggotaannya. Nah, yang ketiga ini dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, notasi pembentuk himpunan itu seperti ini. Nih. Notasi ini biasanya berbentuk umum seperti ini. X sedemikian hingga PX seperti ini ya. Di mana X ini mewakili anggota dari himpunan dan PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X. Nah, simbol X di sini bisa diganti dengan variabel lain, bisa Y, bisa Z. Saya ada contoh seperti ini misalnya. Himpunan A itu anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan seperti ini. Ini bacanya seperti ini. Himpunan A sedemikian sehingga X kurang dari 6 dan X adalah elemen bilangan asli. Elemen itu maksudnya adalah anggota. Ya. Atau jika kalian sudah paham langsung saja ini himpunan bilangan asli kurang dari 6. Seperti ini. Ini coba kalian perhatikan ini contohnya. Nah, ini. A adalah himpunan anggota yang semuanya X sedemikian hingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8. Dan X adalah bilangan ganjil. Kalau ada soal seperti ini, itu kalian membacanya harus dari tengah sini. X lebih dari 1 dan X kurang dari 8. Agar kalian lebih mudah untuk menyebutkan keanggotaannya. Nah, sekarang dari soal yang A ini X lebih dari 1 dan X kurang dari 8. Kita buat cara yang pertama yaitu dengan menyebutkan keanggotaannya atau enumerasi. Kalian perhatikan ini, kita tulis dulu. Anggota himpunan A X lebih dari 1, berarti lebih dari 1 dan X kurang dari 8 bilangan ganjil. Berarti mulai dari angka 3, kemudian 5, kemudian 7. Seperti ini. Nah, ini untuk menyebutkan keanggotaannya, dan yang ini tadi notasi pembentuk himpunan. Yang B, ini lihat. Ini dibaca seperti ini. B adalah himpunan yang anggotanya semua Y, sedemikian sehingga Y kurang dari 10 dan Y adalah bilangan prima. Jadi kalau keanggotaannya disebutkan, ini disebutkan, saya taruh di sini ya. Keanggotaannya berarti 2, 3, 5, dan 7. Seperti ini. Nah, yang C juga begitu. Cara bacanya juga sama. C adalah himpunan yang anggotanya semua Z,
sedemikian hingga. Nah, ada garis di sini. Ini maksudnya adalah sedemikian sehingga. Sedemikian sehingga Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Nah, untuk lebih pahamnya, kita bahas contoh-contoh soal berikut ini. Coba kalian buka latihan kalian. Ayo kita berlatih 2.2. Nah, ada soal seperti ini kan? Nah, di sini yang pertama ada soal tulislah anggota-anggota dari himpunan berikut. Jadi, kalau tulislah anggota-anggota ini seperti cara yang pertama, yaitu dengan enumerasi atau menyebutkan keanggotaannya. Nah, soal yang A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Nah, kita jawab di sini, ini yang A. Kurang dari 10, kita tulis A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Berarti mulai dari angka 1 sampai 9 karena kurang dari 10 ya. 1, 2, 3, 4. Ini boleh kalian tulis seperti ini, langsung titik-titik 3 terus terakhir angka 9. Nah, seperti ini boleh. Atau boleh jika kalian menulis seperti ini boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boleh, kalian boleh memilih antara yang ini atau yang ini. Untuk yang A sudah paham? Nah, sekarang yang B atau C silahkan kalian kerjakan sendiri untuk latihan di rumah. Sekarang langsung saja kita bahas yang D. Soal yang D ya. Soal yang B dan C itu konsep soalnya sama seperti soal yang A ya. Sekarang yang D ini. D himpunan yang semua anggotanya X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 9 dan X itu elemen bilangan asli. Kalau ada kata-kata kurang dari sama dengan, kalau ada kata-kata ini berarti nanti angka 9-nya juga diikutkan. Ya, diikutkan. Langsung saja di sini. D itu anggotanya, jadi mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. 9-nya diikutkan. Karena ada kata-kata ini tadi. Kurang dari sama dengan. Ya. Bagaimana? Nah, dan kalian lihat soal yang F. Yang F ini X kurang dari 10. Berarti ini nanti 10-nya tidak diikutkan karena tidak ada kata-kata sama dengan seperti ini. Perlu diingat ya. Nah, sekarang yang E, kita bahas yang E ya. Yang E, saya tulis di sini. Nah, E adalah himpunan yang anggotanya semua X sedemikian hingga bacanya dari tengah. X lebih dari negatif 3 dan X kurang dari sama dengan 12. Jadi nanti ini lebih dari negatif 3 berarti mulai dari negatif 2 sampai ke angka 12. Seperti ini. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, saya beri tanda titik-titik 3 sampai angka 12. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Sudah paham? Nah, yang belum coba kalian kerjakan untuk bahan latihan. Sekarang kita lanjut pada soal yang kedua ini. Diketahui A adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 3 dan kurang dari 30. Ini tadi soal ini adalah seperti cara yang kedua, yaitu
dengan menyebutkan sifat keanggotaannya. Sekarang di soal yang A ini, nyatakan himpunan A dengan notasi pembentuk himpunan. Ini cara yang ketiga. Kita membuat notasi pembentuk himpunan. Jadi seperti ini. Kita pakai variabel X saja ya. A, himpunan A adalah seperti ini. X sedemikian hingga X kurang dari 30 dan X bilangan ganjil habis dibagi 3. Ini notasi pembentuk himpunan seperti ini. Himpunan A adalah semua anggotanya X sedemikian hingga X kurang dari 30 dan X bilangan ganjil habis dibagi 3. Nah, sekarang yang B, nyatakan himpunan A dengan menyebutkan keanggotaannya. Kalau menyatakan dengan keanggotaannya seperti ini, sama seperti tadi ya, keanggotaannya. Jadi disebutkan angkanya satu persatu. Bilangan ganjil yang habis dibagi 3, berarti siapa saja? Ada angka 3, lalu angka 9, angka 15, angka 21, angka 27. Nah, sudah paham? Sekarang kita lanjut pada soal yang ketiga. Nah, di sini lengkapilah tabel berikut ini. Nah, di sini nomor 1 di sini ada yang kosong, di sini ada kosong. Nah, petunjuknya kita lihat yang sudah ada isinya di sini. Dinyatakan dengan menuliskan sifat keanggotaannya. Nah, sifat keanggotaannya di sini P adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Nah, nanti yang di sini menyebutkan keanggotaannya. Yang di sini notasi pembentuk himpunan. Ya. Ini soal nomor 1 ini sama seperti soal nomor 2 yang tadi. Nah, sudah bisa kalau yang ini. Sekarang kita lanjut yang soal nomor 2 saja ini. Dinyatakan dengan menyebutkan keanggotaannya. Di sini ada K adalah himpunan yang anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, di sini ini adalah himpunan dari bilangan prima. Nah, kita membuat seperti ini ya. Menuliskan sifat keanggotaannya. Kita jawabnya di sini ya. Yang nomor 2 seperti ini. K adalah bilangan prima yang kurang dari 17. Misalkan seperti ini. Nah, ini dituliskan di sini. K adalah bilangan prima yang kurang dari 17. Nah, kalau dinyatakan dalam notasi pembentuk himpunan, jadi seperti ini, notasi pembentuk himpunan. Saya tulis di sini. Nah, variabelnya kita menggunakan Z ya saja. K adalah himpunan yang anggotanya semua Z sedemikian hingga Z kurang dari 17. Z adalah bilangan prima. Seperti ini. Ya. Nah, ini jawaban untuk ini. Nah, sama nanti untuk nomor 3 sampai nomor 8 juga sama seperti itu ya. Nah, demikian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar adik-adik.